Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa kembali bersama berjumpa untuk berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini, boleh bersama membuka, membaca, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Terlebih di tengah pandemi saat ini, ketika masalah datang silih berganti dan kabar tentang teman-teman kami, sahabat kami, keluarga kami yang dinyatakan positif COVID terus datang ke telinga kami. Kami butuh dikuatkan, kami butuh dihiburkan, kami butuh diyakinkan bahwa Tuhan hadir dan berkarya dalam hidup kami. Karena itu, ketika kami membaca merenungkan firman-Mu, kami mohon Tuhan berkenan memimpin dan menyertai kami semua, sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saat ini saya mengajak kita membuka Injil Matius pasal 7. Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-7 sampai 11. Matius 7 ayat yang ke-7 sampai 11 tertulis demikian. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sampai semenjak bacaan kita pada saat ini, berbahagialah kita yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu terakhir kita dibombardir dengan begitu banyak berita-berita tentang peningkatan angka COVID-19 di Indonesia juga di dunia. Bahkan bukan sekedar berita-berita tentang peningkatan angka COVID, tetapi kita pun juga menerima begitu banyak kabar tentang sahabat, tentang keluarga, tentang teman gereja, atau mungkin juga tetangga kita yang dinyatakan positif COVID-19. Ketika berita itu datang silih berganti, tentu menimbulkan rasa khawatir di dalam hati kita. Apakah kita akan bisa melalui pandemi ini? Apakah teman-teman saya, sahabat saya, keluarga saya akan kembali sehat? Apakah pekerjaan saya akan tetap bisa bertahan? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang melukiskan kekhawatiran kita. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bertanya apakah saya khawatir, tentu saya pun khawatir. Karena saya punya keluarga. Saya tidak ingin mereka sakit. Saya ingin agar mereka sehat. Namun di tengah kekhawatiran yang saya alami, saya rasakan, saya teringat pada sebuah lagu sekolah minggu. Lagu itu berkata, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Dan bait kedua dari lagu itu berkata,
hari Senin, hari Selasa harinya Tuhan, harinya Tuhan, hari Rabu, hari Kamis harinya Tuhan, harinya Tuhan, hari Jumat harinya Tuhan, hari Sabtu harinya Tuhan, hari Minggu semua hari-harinya Tuhan. Bapak, lagu ini sederhana liriknya, tetapi punya makna yang sangat mendalam, yakni bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita, bahkan Dia pun hadir dalam kehidupan kita yang biasa-biasa saja. Meski di mata kita, hidup kita mungkin terasa biasa, tidak ada istimewanya, tetapi bagi Tuhan, hidup kita itu penting, berharga. Sehingga Alkitab katakan, Dia mengarahkan pandangannya kepada kita dan tidak berkedip berpaling sedetik pun. Artinya, bagi Dia, hidup kita yang biasa saja, itu ada sesuatu yang istimewa. Sehingga Dia memperhatikannya dengan sekuat tenaganya. Dan bukan hanya sekedar hidup kita yang biasa saja, tetapi juga hal-hal yang mungkin bagi kita biasa, bagi Allah itu sesuatu yang luar biasa. Contoh, Dia peduli kepada pakaian kita. Dia peduli apa yang kita kenakan. Sehingga di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-28 sampai 30, di sana Tuhan Yesus berkata, bunga bakung di padang Dia hiasi. Apalagi hidupmu. Jadi Tuhan peduli pada apa yang kita kenakan. Dia pun juga peduli apa yang kita makan. Tuhan Yesus berkata, burung di udara Dia pelihara, Dia beri makan. Dia pun juga peduli pada pekerjaan kita. Sehingga dalam Amsal 6 ayat yang ke-6 sampai ke-8, Tuhan mengatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Tuhan pun juga peduli pada hobi kita. Sehingga Ia mengingatkan kita agar tidak memprioritaskan hobi lebih daripada Tuhan. Bahkan kita didorong memakai hobi kita untuk memuliakan nama Tuhan. Dan yang tidak kalah penting, Tuhan peduli pada keluarga kita. Nah, saudara, di dalam Alkitab masih ada banyak bukti lain di mana Allah menyatakan kepeduliannya kepada kita meski kita adalah manusia yang biasa-biasa saja. Dan karena Dia peduli, maka Dia hadir. Hadir dalam keseharian kita, menyertai kita. Dan Dia menolong kita, menguatkan kita ketika kita menghadapi tantangan dalam hidup kita. Karena itu, saya percaya di tengah pandemi ini Tuhan ada bersama dengan kita, menyertai keseharian hidup kita. Bahkan kalau kita merenungkan lebih jauh kata menyertai, itu bukan sekedar, oh Tuhan ada bersama kita, tetapi mau juga mengatakan bahwa Tuhan dekat dengan kita. Bahkan karena begitu dekatnya, dalam Matius 7 dikatakan, kalau engkau mencari, engkau akan menemukan Dia. Kalau engkau berseru, maka Dia akan menjawab. Kalau engkau mengetuk pintu, maka Dia akan membukakan. Artinya Dia begitu dekat dengan kita sehingga apapun yang kita alami, apapun yang kita doakan, apapun yang kita nyatakan kepada Tuhan, Tuhan tahu itu semua. Dan Dia bukan sekedar tahu, tetapi Dia pun akan mengulurkan tangan dan memberikan yang terbaik bagi kita. Tentunya yang terbaik ini bukan seperti yang kita mau, tetapi yang terbaik di sini seperti yang Allah pandang baik. Kalau Allah pandang baik untuk menolong kita, maka Dia pasti akan menolong kita, menguatkan kita, menyertai kita. Karena itu Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, khususnya di tengah pandemi ini, di mana hati kita diliputi oleh kekhawatiran, mungkin kita juga ada rasa takut, atau mungkin sekarang kita sedang mengalami dampak dari pandemi, Tuhan mau meyakinkan kita bahwa Dia hadir dalam hidup kita dan Dia mendorong kita untuk memanggil Dia, untuk berdoa kepadanya dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan.
Tentunya disertai dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan dekat dengan kita, Dia tidak pernah jauh dari hidup kita, Dia senantiasa memimpin menyertai kita. Dan kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, maka kita tidak perlu ragu untuk menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Mungkin beberapa di antara kita bertanya, Pak, tapi saya ini orang yang berdosa. Saya ini penuh dengan kelemahan. Betul. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak punya kelemahan. Kita semua punya kelemahan. Tetapi Allah bahkan mengasihi kita dalam segala kelemahan kita, sehingga Dia mau datang untuk menebus hidup kita. Karena jangan pernah ragu, kasih-Nya tidak pernah berubah. Dia akan selalu memimpin dan menyertai kita. Tentunya kalau kita menyadari kasih Allah yang luar biasa itu, kita tentu akan berusaha untuk melakukan yang terbaik, hidup menurut firman Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama, yang mengingatkan kami bahwa Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami, bahkan di tengah pandemi ini pun Engkau bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada dalam hidup kami. Biarlah keyakinan ini memberikan kekuatan, keberanian untuk tetap melangkah bersama dengan Tuhan dalam berkat anugerah dari Tuhan. Berkati kami dalam pekerjaan, dalam studi, keluarga, berikan damai dan sukacita selalu. Berkati juga untuk saudara kami yang sakit, Tuhan yang berikan menjamah, memulihkan. Khususnya saudara kami yang dinyatakan positif COVID, biarlah Tuhan tolong, sehingga di tengah masa isolasi, pemulihan, tangan Tuhan terulur menjamah. Dan bagi kami semua, tolong berikan kesehatan buat kami. Berkati juga untuk Gereja Tuhan GKI Kutisari Indah, Allah yang berkasih karunia dan menolong kami untuk tetap dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati juga untuk bangsa negara kami, nyatakan kasih-Mu bagi bangsa ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh bersyukur dan mohon Tuhan berkenan mengulurkan tangan dan memberikan berkat. Bapa yang kasih Tuhan Allah yang Maha Pemurah, Dia senantiasa hadir dalam kehidupan saudara, memimpin menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jangan takut, jangan khawatir, Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita.